Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salam beriring salam tak lupa pula kita aturkan kepada pimpinan umat sedunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SD 02 Kota Garut, Bapak Baswadi SPD. Yang saya hormati CGP Angkatan 10 Ibu Sri Mulia SPD SD dan ibu-ibu yang hadir pada saat sekarang ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tertib acara kita pada pagi hari ini, yang mana pada pagi hari ini kita akan mengikuti penyampaian materi dari CGP Angkatan 10 tentang disiplin positif. Semoga apa yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 10 nantinya bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya akan membacakan tertib acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan sedang berlangsung. Yang kedua, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Untuk itu, saya mohonkan hadirin berdiri semua. Hadirin, saya persilakan duduk kembali. Baiklah, untuk acara berikutnya, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita kepada Bapak Kaswadi SD, saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kepada Ibu Sri Mulia SPD, pertama itu kepada Allah yang mana pada pagi yang setelah ini masih kesehatan, kesempatan, dan kita hadir di ruang kelas ini, yaitu
yang saya hormati, mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Sri Mulia SPD ini dalam bentuk tugas dari CGP ya, dulu, yang mana mungkin di sini positif ini yang merupakan suatu pelajaran yang penting kepada kita semua ya. Nanti apa yang dipaparkan oleh Bapak oleh Ibu nanti mari kita aplikasikan dan juga kita terapkan nanti di kita masing-masing sebagai seorang guru, dan juga Ibu Sri sebagai pemateri pada pagi hari ini juga bisa untuk mempraktekkan nanti di kelas atau di pembelajaran di hari-hari Bapak Ibu yang saya hormati ya, mungkin untuk sambutan ya begitu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan ya apa acara pada pagi ini, apa penyampaian ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Mungkin itu aja. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita bisa kita aplikasikan di dalam pembelajaran kita. Baiklah, untuk acara berikutnya, acara inti penyampaian materi oleh Ibu Sri Mulia SPD CGP Angkatan 10 dengan materi disiplin positif. Kepada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 026 Bapak Kaswadi SPD, dan yang saya banggakan dan yang saya sayangi juga Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang berkenan menghadiri acara saya. Tujuan saya hari ini adalah tugas saya sebagai CGP Angkatan 10 untuk menyebarkan tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Modul 1.4. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, nanti seandainya ada kurang dan lebih atau kata-kata saya sebelum saya mulai, saya mohon maaf. Dan seandainya nanti ada kurang materi saya, tolong dibantu, karena kita kan di sini sudah ada guru penggerak yang sudah menjadi contoh kita. Bapak Ibu, di sini saya ingin menyebarkan diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya terus ya, tolong senyum sedikit. Ayo senyum. Oke, di sini saya Bapak Ibu ingin konsentrasi. Ya Bapak Ibu, di sini saya punya speaking sedikit. Sebelum kita mulai, saya mempunyai speaking sedikit ya Bapak Ibu. Melatih konsentrasi. Nanti seandainya saya bilang kata elo, tolong dicari jempol kawannya. Bapak Ibu tolong berdiri sebentar.
Oke. 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 Bapak Kapsek penentukan aja ya Pak, nanti siapa yang bisa mencari jempol kawannya. Oke Bapak Ibu, di sini saya mempunyai cerita. Ada seorang ibu, dia sebenarnya orang kaya, karena pernikahannya tidak disetujui dengan pihak laki-laki, jadi dia dibuang ke hutan. Ibu tersebut mempunyai 3 orang anak kembar, ya. Tinggallah beliau di hutan. Sampai di hutan, mereka kesulitan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, ya. Jadi ibunya pergi berpamitan dengan anaknya ini umurnya 5 tahun, kembar. Ditinggallah anak tersebut. Pergilah ibu tersebut di hutan untuk mencari makan. Sudah 1 jam tidak pulang-pulang. Dapatlah dia makanan cuma sedikit ya Bapak Ibu, buah-buahan. Tiba di rumah, anak yang 3 orang tadi dipanggil dengan ibunya. Eli, ini jatah kamu. Elo. Tidak konsentrasi. Tadi yang pertama apa saya sebut? Apa? Iya, kalau Elo cari jempol. Iya, banyak yang tidak konsentrasi. Oke, boleh duduk. Pada diam semua. Kurang semangat lagi. Oke, semangat ya Bapak Ibu. Sebelum materi saya mulai, harus semangat. Oke, harus semangat, hilang konsentrasi, ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Sekarang kita mulai lagi ya Bapak Ibu dengan materi saya, disiplin positif. Oke, tujuan saya di sini menerapkan disiplin positif di sekolah kita agar ini memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Ya, tujuannya itu mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional. Ya, tujuan dari disiplin positif yang saya sebarkan nanti supaya kebutuhan sosial dan emosional anak itu terpenuhi. Baiklah, sebelum saya mulai Bapak Ibu, di sini saya mempunyai pertanyaan pemantik. Oke, nanti Bapak Ibu tolong yang setuju atau tidak setuju ya. Ini ada pertanyaan pemantik saya. Yang pertama, apa yang apa yang Bapak Ibu ketahui dengan budaya positif? Ada yang tahu? Coba saya minta tolong. Ada yang tahu? Coba, oke. Bu Desi, terima kasih. Coba Bu Desi, apa Bu Desi? Apa yang dimaksud dengan budaya positif Bu Desi? Terima kasih Bu atas waktunya telah diberikan. Yang saya ketahui tentang budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan atau semua perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kebaikan. Dengan contoh mungkin budaya positif kalau di sekolahan kita adanya itu berdoa sebelum belajar, ada bersama ketika berjumpa sama
mendukung di sekolah kita sekali. Itu contoh menurut saya Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Rani. Oke, makasih Bu Desi yang telah memberikan keterangannya. Bapak Ibu, saya minta tolong 2 orang lagi tentang disiplin positif. Apa itu? Kepada Bu Elita. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Sri yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan pemateri. Kalau menurut saya, budaya positif itu adalah merupakan suatu nilai kebajikan yang dimiliki oleh seseorang, di mana nantinya kita sebagai guru bisa menerapkan perubahan karakter dari anak tersebut. Jadi budaya positif ini sangat diperlakukan di setiap tempat, apalagi di sekolah, supaya budaya positif dapat diterapkan di manapun juga. Jadi intinya, kalau budaya positif adalah kedisiplinan dan merupakan karakter dari seseorang. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu dan Mbak Mani. Ada lagi yang mau menjawab Bapak Ibu? Ada yang mempunyai lain lagi? Ada? Oke. Iya, budaya positif itu adalah kebiasaan atau keyakinan yang kita yakini, yang bersifat positif. Terkadang ya Bapak Ibu, tanpa kita sadari di sekolah ini kita sudah menerapkan budaya positif, tapi kita tidak tahu itu budaya positif atau tidak ya. Ya Bapak Ibu, nanti ada keterangan di materi saya. Yang kedua, pernah tidak kita melakukan budaya positif? Pernah? Oke. Terima kasih Bu. Saya menjawab yang kedua. Secara pribadi, saya pernah melakukan budaya positif khususnya di kelas saya, yaitu kelas 4A, di mana saya melakukan segitiga restitusi. Ketika salah satu murid saya melakukan kesalahan, saya melakukan segitiga restitusi untuk memberi kesadaran kepada anak bahwa yang ia lakukan itu salah. Nah kemudian dalam kedisiplinan misalnya datang ke sekolah, itu juga merupakan suatu budaya positif. Kegiatan keagamaan juga merupakan budaya positif dan lain sebagainya. Jadi itu aja jalan secara singkat saya. Terima kasih. Kepada Bu Elida yang telah memberikan keterangannya. Iya betul. Iya, kita sebenarnya sudah melakukan budaya positif di sekolah kita tanpa kita sadari. Ya Bapak Ibu. Yang ketiga, apa Bapak Ibu setuju dengan pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Setuju? 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 Oke. Ini terima kasih saya ucapkan kepada Ibu yang telah memberikan saya kesempatan. Kalau saya di sini ada 2 persepsi, ada setuju, ada tidak setujunya. Kalau setujunya, kalau memberi hadiah itu memang untuk meningkatkan prestasi anak, itu menurut saya dibolehkan. Tetapi kalau hadiah itu dilakukan anak hanya untuk sementara itu saja, misal ada perlombaan hanya untuk itu saja, tidak dipertahankan, kalau menurut saya lebih bagus tidak berikan. Makanya kalau kita beri hadiah, kita tetap memberikan nasihat agar anak-anak itu tetap mempertahankan apa yang telah dia pelajari. Oke, saya setuju, ada juga tidak setuju. Terima kasih kepada Bu Desi. Ya, pemberian hadiah berarti Bu Desi setuju yang positif ya. Ada juga kita pemberian hadiah kadang-kadang negatif. Oke. Oke, Bapak Kepala Sekolah memberi hadiah ada yang positif, ada yang negatif ya Bapak. Oke, ada lagi Bapak Ibu, coba kepada Bu Juwase, ada pendapatnya Bu? Ada ini Bapak Ibu? Saya setuju ya dengan pendapatnya Bu Desanya ini. Ya, pemberian hadiah itu sangat-sangat bermanfaat untuk siswa, tetapi kalau keberlangsungan terus, kalau cuma sementara saja, saya rasa ya percuma ya, karena akan ada kesenjangan sosial bagi siswa itu sendiri. Terima kasih.
Mantap Bu Mandasari. Terima kasih Bu Mandasari. Berarti kita rata-rata setuju atau tidak setuju tadi? Setuju? Ada yang tidak setuju? Oke, tapi ada ya jawabannya. Yang selanjutnya, apa Bapak Ibu setuju? Murid dihukum dapat membuat murid menjadi disiplin. Ayo, boleh nih? Gimana tuh boleh nih? Terima kasih dengan waktunya kepada Bu Sri. Kalau menurut saya, murid dihukum dapat membuat murid itu disiplin, saya tidak setuju. Kenapa? Kalau anak itu dihukum, membuat mereka merasa dirinya tidak dihargai oleh gurunya. Jadi kalau bisa, anak itu kita beri konsekuensi terhadap apa yang diperbuatnya. Mungkin dengan cara-cara yang positif sehingga anak itu tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Menurut saya itu hanya saja, Istri. Oke Bu Leni, terima kasih kepada Bu Leni. Ada lagi ya Bapak Ibu? Berarti Bu Leni tadi tidak setuju ya anak dihukum terus dia menjadi disiplin, ya. Oke, yang selanjutnya, apa Bapak Ibu setuju diri kita dikendalikan oleh orang lain? Mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa menjawab, Pak. Bapak setuju tidak kita dikendalikan dengan orang lain? Dikendalikan oleh orang lain boleh-boleh saja ya, dalam bentuk yang positif tadi ya, tapi bukan dikendalikan dalam bentuk ya semua hal. Nah di sini saya lihat itu pengendalian ini ya dalam bentuk positif ya, mungkin dalam kegiatan proses belajar mengajar ya, salah satunya. Terus yang lanjut tadi masalah boleh ya pada ke belakang lagi, yang masalah apakah ibu setuju dengan memberi hadiah? Hadiah itu setuju Bu ya, tapi hadiahnya bentuk apa? Ya bukan bentuk barang saja ya, mungkin bentuk barang karena apa yang disampaikan oleh Bu Desi tadi, mungkin dia suatu aja, tapi mungkin hadiah berusaha hadiah kita berikan kepada pujian itu hadiah. Jadi seperti itu ya, apresiasi untuk anak kita. Terus masalah hukuman ya, apa tadi? Ya hukuman ya. Terus satu lagi hadiah. Ya hukuman. Jadi hukuman ya, hadiah ya. Ya hadiah sudah ya. Ya dihukum ya itu tadi ya saya bilang ya, hukuman seperti apa? Oke, itu. Terima kasih, mantap. Terima kasih Pak Kepala Sekolah yang telah memberikan aspirasinya. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah kita. Tepuk tangan untuk Bapak kita. Oke, Bapak Ibu, terakhir ya Bapak Ibu, apa Bapak Ibu setuju kita sebagai guru harus bisa menyelesaikan masalah? Kita sebagai guru harus bisa menyelesaikan masalah murid. Apa Bapak Ibu setuju? Setuju? Oke, coba kepada Bu Iin, mana tahu ada pendapatnya? Menurut saya sangat setuju, sebagai guru kita harus bisa menyelesaikan masalah, karena sebagai guru setiap hari kita menemui berbagai macam masalah anak-anak kita. Ya, kita sebagai guru harus bisa menyelesaikan tanpa memberikan rasa bersalah kepada anak, tanpa merugikan perasaan anak satu sama lain. Seperti itu kira-kira. Terima kasih kepada Bu Iin yang telah memberikan keterangannya ya. Nanti Bapak Ibu, kita tahu ya, mungkin di materi ini dengan pertanyaan tematik tadi nanti ada hubungannya ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya tadi budaya positif ya, betul. Nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, di sini tidak merugikan murid budaya positif tersebut ya. Oke, tujuannya apa?
kita. Ya, di sini ada penerapan inti tentang budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, posisi kontrol. Selanjutnya, keyakinan kelas atau keyakinan di sekolah. Yang terakhir, segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya dengan yang namanya 7 materi ini ya. Kadang sudah pernah kita laksanakan, tapi kita tidak tahu ini yang disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan atau segitiga restitusi ya. Oke, selanjutnya yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nanti ini ada hubungannya dengan stimulus respons dan teori kontrol ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, di guru-guru merdeka ini kita belajar berdiferensiasi ya. Oke, ada yang tahu? Coba ada yang berversi minta tolong apa itu pembelajaran diferensiasi? Terima kasih Bu Sri karena telah memberikan waktunya kepada saya. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan anak. Maksudnya kebutuhan anak di sini. Sebelum kita melakukan pembelajaran, di awal pembelajaran kita akan melakukan yang namanya tes diagnostik, yaitu pembagian anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kita mengelompokkan anak sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri atau kemampuan anak itu sendiri. Contoh, di kelas 1 saya membagi anak itu ada 3 kelompok. Yang pertama, anak yang tahu. Yang kedua, anak baru pandai baca huruf vokal. Dan yang ketiga, anak yang lancar membaca. Jadi di kelas saya membaginya 3 kelompok yang sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih kepada Bu Desi. Ya, pembelajaran diferensiasi ini kita bisa mengelompokkan anak kita ya Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan dan minat belajarnya. Tidak kita paksa, ya, karena ada yang terlalu tinggi, menengah dan rendah. Jadi kita tidak perlu memaksa anak yang rendah menjadi dia yang tinggi. Jadi kita harus sebagai guru harus pintar-pintar membuat materi kepada anak tersebut. Apa yang harus kita kasih kepada anak yang tinggi, anak menengah dan anak sedang. Kita harus bisa mengelompokkan anak tersebut. Ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya nanti ada hubungannya Bapak Ibu di sini dengan stimulus respons dan teori kontrol. Oke Bapak Ibu, kayaknya terlalu serius ini Bu Desi. Bu Desi, kayaknya terlalu serius ya. Gak ada senyum-senyumnya gitu. Kita sebutin dulu, kita bayang-bayang dulu. Oke Bu, apa kita? Bayang apa kita nih dulu? Bayang apa? Oke, ada sedikit Bu Iin, punya ide sedikit untuk anak-anak bayang kanan, bayang kiri. Gimana? Lanjut atau kita sebutin dulu? Sebutin dulu ya, biar semangat goyang-goyang. Oke, sebutin. Gimana nih Bu Desi? Sebutinnya. Oke, biar semangat. Oke ya. Tapi udah di sini panjang Bu.
Coba kepalkan tangan ibu. Bayangkan di tangan ibu itu ada barang berharga yang tidak boleh orang atau siapapun melihat barang tersebut, apalagi mengambil barang tersebut. Bayangkan, coba dalam pikiran ibu-ibu sesuatu yang sangat berharga. Oke? Sesuatu yang sangat berharga ini ada yang mau mengambil, Bapak Ibu. Ada yang mau mengambil barang berharga tersebut. Apakah Bapak Ibu setuju? Hah? Setuju atau tidak? Oke, apa alasannya? Coba. Siapa yang bisa klarifikasi? Coba. Mana kamu ada yang lain, Bu? Nanti saya tanya Saya, apa yang ada di tangan saya ini memang sangat berharga dan tidak akan saya berikan kepada siapapun, walaupun dia paksa, walaupun apa, karena ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa saya berikan. Halo, oke. Yang saya genggam ini tidak akan saya berikan kepada orang lain. Asalnya ini sangat berharga dan untuk saya sendiri. Jadi yang ada di sini akan saya pertahankan. Oke, terima kasih Bu Desi. Bu Erni, kenapa tidak boleh buka genggaman ibu? Ada apa di dalam genggaman ibu? Sebelumnya untuk ngomong pendapat saya ibu, karena memang ya namanya saja barang berharga ya Bu ya. Mungkin beda mungkin kalau menurut saya. Kalau bagaimana cara mendapatkan barang yang berharga, apalagi mungkin caranya susah untuk mendapatkannya, tidak gampang ya Bu ya. Ya, tentu kita akan berusaha untuk memilikinya, gitu Bu. Jadi tidak gampang lah untuk mengasihkan kepada orang lain. Boleh kita berusaha ya. Terima kasih kepada Bu Erni Dayati. Terima kasih Bu Desi. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Masih ditebalkan tangan tersebut. Oke. Coba kalau sebantunya cari siapa yang bisa membuat tangan kawannya itu terbuka. Coba. Ayo cari kawan. Coba sebelah tenaga bisa tidak? Bisa tidak dibuka Bapak Ibu? nggak bisa. Oke, berarti tidak ya. Iya, berarti barang tersebut sangat berharga ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau menurut saya ya namanya diri kita sendiri. Kita yang bisa mengontrol diri sendiri, orang lain tidak tahu. Ya Bapak Ibu, di sini coba selanjutnya. Oke, di sini ada perubahan tadi stimulus respon dan teori kontrol. Apa ini perbedaannya dengan stimulus respon dan teori kontrol? Kalau stimulus respon itu realitanya kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Ya jelas ya Bapak Ibu, kebutuhan kita masing-masing, kita mempunyai kebutuhan yang berbeda. Tidak mungkin kebutuhan Bu Iin dan Bu Desi sama ya Bapak Ibu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sementara teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, selanjutnya perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di situ, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, kalau di stimulus respon, memaksa ada pada saat bujukan gagal. Apa dia? Kalau di nomor 7, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan
penghargaan yang negatif. Contohnya di sini memberi imbalan atau penghargaan yang negatif itu Bapak Ibu, bentar-bentar kita kasih hadiah, ya. Lama-lama anak yang nggak bisa ini tadi merasa terkucilkan dari pemberian hadiah kita. Kadang kita tanpa kita sadari kita sudah berbuat seperti itu sebagai guru, ya Bapak Ibu. Tapi di dalam disiplin budaya positif kita tidak boleh menerapkan hadiah atau penghargaan kepada anak, ya. Kecuali itu kalau pembelajaran kami, walaupun di positif halnya, dia tidak boleh diberi penghargaan. Dia bisa menjatuhkan mental anak yang lain, ya. Karena anak yang lain dia sebenarnya ingin juga dikasih hak penghargaan dan imbalan, tapi dia merasa dimana tidak bisa, tidak mampu. Jadi lama-lama yang kita kasih itu memang yang kita terima terus, ya Bapak Ibu. Jadi yang nggak bisa ini, ya dia tetap seperti itu. Saya yakin kita sebagai guru memang sudah kita ketahui, ya Bapak Ibu, dari kelas 6 sampai dari kelas 1 sampai kelas 6, ya itu aja yang kita kasih hadiah kan. Jadi lama-lama memang bisa menambah motivasi, tapi dalam budaya positif itu sangat tidak diperbolehkan, ya Bapak Ibu, kita memberi hadiah. Cukup dengan kata-kata saja yang dibilang sama Pak Bapak Kepala Sekolah kita tadi, cuma dibilang kamu bagus nak, dipertahankan, ya. Kadang ada juga kita supaya dia pintar saya kasih hadiah, itu tidak boleh, ya Bapak Ibu. Sedangkan dalam pembelajaran kami juga hadiah untuk menerima rapor itu sangat dilarang, tidak boleh dikasih hadiah, ya. Cuma diberi kata-kata saja. Di raportnya nanti dikasih kata-kata mutiara kalau dia itu betul-betul bagus, ya. Kalau ancaman atau hukuman, kita sering ya sebagai guru, tanpa kita sadari juga ancaman sama hukuman itu udah sering kita lakukan, tanpa kita sadari. Ya, untuk kedepannya kita bisa mengurangi ya. Kalau bisa jangan, ya Bapak Ibu, tidak boleh, ya Bapak Ibu, ancaman dan hukuman. Walaupun hukumannya itu berbentuk positif tidak boleh, ya. Apalagi untuk menindas anak, tapi kita sering, ya Bapak Ibu, kita tindas sama anak yang tanpa kita sadari, ya. Kamu ini sebenarnya tidak boleh, ya. Kita harus gimana kita bisa mengontrol diri kita tadi, ya cuma kita yang tahu, ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bu Erin. Oke, ini contoh-contohnya tadi, ya Bapak Ibu, di contoh disiplin positif di sekolah. Ini udah sering kita lakukan, ya Bapak Ibu. Udah terdisiplin di sekolah kita, ya. Datang ke sekolah tepat waktu, mengenakan seragam, mengikuti upacara, mengumpulkan tugas tepat waktu, tertib dalam mengikuti pelajaran, merapi kelas sebelum dan sesudah belajar, dan membuang sampah pada tempatnya. Oke, ini sudah kami lakukan, sudah kita lakukan, ya Bapak Ibu, di sekolah kita, ya, sudah kita terapkan. Oke, nilai-nilai kebajikan. Oke, nilai-nilai kebajikan sudah kita pahami juga, ya. Yang ini dari bertangga. Apa itu lagi? Pramuka dan Pancasila. Oke, itu termasuk nilai-nilai kebajikan, ya. Oke, kalau yang programnya itu ada toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreatif, percaya diri, dan komitmen. Kalau keterampilan hidup untuk anak-anak ini, ya, nilai-nilai kebajikan, ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak mendengarkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari untuk diri sendiri. Oke. Selanjutnya Bu Erin, ini nilai-nilai kebajikan sudah kita terapkan juga di sekolah kita, sudah kita lakukan. Oke. Di sini selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Oke. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah
ya, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di dalam rumah kebutuhan teknis sangat dibutuhkan ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar, kebutuhan hidup, bertahan hidup. Apa itu misalnya? Apa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup? Ya, kepada Mandasari coba. Terima kasih Putri. Kebutuhan dasar manusia terutama yaitu makanan, ya. Karena makanan ini merupakan salah satu kebutuhan yang paling dasar, paling penting bagi manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Raden Mandasari. Iya, kebutuhan yang paling mendasar sekali, sandang, pangan, papan, ya, makanan, rumah, apalagi pakaian, itu yang paling pokok. Oke, yang kedua, kasih sayang. Setiap manusia membutuhkan kasih sayang, tidak? Betul. Kita hidup membutuhkan kasih sayang. Yang pertama kepada orang tua kita atau orang terdekat kita, ya, atau teman kita atau suami kita sangat membutuhkan kasih sayang tersebut supaya kita merasa diterima dan diberikan dengan mereka. Dengan kasih sayang tersebut kita merasa nyaman ya Bapak Ibu. Betul. Yang ketiga, penguasaan. Ini maksudnya penguasaan ini harga diri kita diinginkan untuk diangkat ya Bapak Ibu. Ya, yang selanjutnya kebebasan. Kita butuh kebebasan tidak? Betul. Ya, setiap manusia membutuhkan kebebasan. Ya, kadang kita kalau ditekan, kita malah nggak leluasa ya Bapak Ibu. Kalau kita diberi kebebasan, kita merasa bisa mengontrol diri kita sendiri sebenarnya ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kesenangan. Ini yang paling kita butuhkan, kesenangan. Ya, kita tidak merasa gimana ya Bapak Ibu? Kalau kesenangan itu gimana Bu Il? Kalau kesenangan itu kita bisa merasakan kesenangan itu bagaimana? Kalau menurut saya kesenangan itu untuk diri kita itu sangat penting. Kesenangan itu sangat penting untuk seseorang, karena saat kita bekerja dengan hati yang senang, tentu kita akan lebih merasa nyaman, lebih merasa leluasa, dan apapun yang kita kerjakan itu kita tidak terpaksa. Itulah jawaban dari saya. Oke, terima kasih kepada Bu Iin. Ya, setiap manusia butuh kesenangan ya. Kita tidak ada yang mau susah ya Bapak Ibu. Kita ingin hati kita nyaman, senang dan bahagia. Itulah tujuan hidup kita. Oke, selanjutnya ada di sini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya mereka. Di sini, yang pertama, apa itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Karena kita sebagai manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kadang kita merasa sendiri apa ya yang akan terjadi nanti bila saya tidak melakukan hal tersebut. Contohnya gini Bapak Ibu, kita kan seorang guru, ya, gimana nanti kalau saya tidak ikut acara perpisahan itu, ya, saya merasa nyaman atau enggak ya nanti ya sama teman-teman yang lain, ya begitulah. Kalau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu tadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut, ya. Yang terakhir, untuk mendapatkan orang yang
Bisa dipahami ya Bapak Ibu maksudnya ya? Ya, oke. Selanjutnya Berin. Oke, ini ada hukum identitas gagal dalam disiplin positif. Ada hukuman dan penghargaan. Ya, di sini kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, membuat anak sakit fisik atau hati untuk jangka waktu yang lama. Murid membenci kedisiplinan paksaan, ya, itu tadi ya Bapak Ibu. Terus mendorong murid menyakiti diri sendiri, ya. Nanti kalau kita hukum dia, pasti pikiran negatif dia itu timbul, ya. Pasti macam-macam dia tuh pemikirannya, ya. Yaitu tadi rasa sakit dia, benci sama kita, itulah. Kalau kita sering-sering menghukum murid. Kalau penghargaan, beda ya, tadi kita ada yang peserta didik kita ada ke bawah, ada tengah, ada ke atas. Coba Ibu bayangkan pasti yang sering mendapat hadiah atau penghargaan itu yang pintar-pintar aja ya, yang atas. Sementara yang di bawah ini sebenarnya ada juga keahlian dia, tapi di bidang lain. Contohnya memang dalam ilmu dia tidak bisa, mungkin di dalam hal lain dia rajin menyapu, dia butuh juga penghargaan, ya. Karena dia ilmu pengetahuan tidak mampu, jadi kita tidak tahu keberhasilan dia di bidang lain. Oke, kalau penghargaan itu dia merasa kecewa, merusak hubungan, mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum, ya, yaitu tadi penghargaan bisa menghukum anak tersebut. Terus selanjutnya Bu Erin, ini identitas sukses dalam disiplin positif. Ada konsekuensi dan restitusi. Terencana ketidaknyamanan dalam jangka waktu pendek, murid dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab atas tindakan, fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati orang lain dan diri sendiri. Oke. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama, manajer. Kedua, menghukum. Ketiga, pembuat merasa bersalah. Keempat, teman. Terakhir yang kelima sebagai pemantau. Oke, bisa kan Ibu ini? Manajer sebagai posisi manajer, kita sebagai guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kalau kita sebagai pemimpin, kita melakukan hukuman fisik, menekan murid dalam lagi. Pembuat merasa bersalah, ini biasanya guru bersuara lembut tapi menyakitkan. Ya memang lembut tapi tidak menyakitkan. Sebagai teman, kalau sebagai teman kita sering melakukan ya Bapak Ibu, sebagai teman tidak merendahkan anak murid kita. Oke, sebagai pemantau kita hanya mengawasi dan merasa bertanggung jawab atas perilaku yang dia lakukan. Untuk Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu di antara kita posisi kontrol, mana yang Ibu pilih? Mana yang Ibu pilih? Oke, berarti coba mana yang dipilih Bu? Di antara ini mana Bu? Yang pertama manajer ya, posisi guru perlu. Saya rasa kalau menurut saya Bu, bukan satu pilihan ya Bu. Yang pertama manajer ini memang harus dimiliki seorang guru ya. Kemudian kalau penghukum ini seperti tadi manajer ya Bu, kalau penghukum kayaknya tidak ya kurang pas ya. Kemudian pembuat merasa bersalah itu kayak pembuat merasa bersalah. Gimana ini? Oh mungkin bisa loh. Kok? Ya nomor 1 tadi kan ya. Kemudian kalau nomor
posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ya, kemudian tetap memantau murid, bersikap bersemangat terasa dan variabel. Berarti 1, 4, 5 ya pemantau. Kalau saya itu yang pertama manajer, kemudian nomor 4 dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid dan bla bla bla. Kemudian nomor 5 pemantau. Karena pemantau ini kalau guru ini kan setiap harinya yang kita lakukan memang ya, saya rasa iya pemantau. Jadi yang saya tulis 1, 4, 5 Bu. Itu menurut saya. Terima kasih kepada Bu Erni. Teman tangan mari Bu Erni. Oke. Ada yang bisa menjelaskan lagi? Bu Desi bisa memberi pendapatnya. Terima kasih Bu atas waktunya. Kalau menurut saya di sini posisi kontrol guru yang paling cocok adalah manajer. Kenapa? Karena di bagian semua itu sudah dicakup oleh manajer. Posisi kita itu berbuat sesuatu itu bersama murid. Bisa kita di situ termasuk sebagai teman, bisa juga situ kita sebagai pemantau. Pemantau itu kita tetap menjawab. Di situ juga di manajer ada yang namanya bertanggung jawab. Pokoknya manajer semuanya tercakup posisi kontrol yang lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Desi. Kasih tepuk tangannya Bu Desi. Oke, terima kasih. Iya Bapak Ibu. Di antara 5 posisi kontrol yang paling utama kita sebagai manajer ya Bapak Ibu. Karena sebagai manajer itu dia mencakup semua 5 di situ. Yang tidak boleh kita sebagai pemimpin dan pembuat merasa bersalah ya Bapak Ibu. Kalau sebagai teman kita sering lakukan ya Bapak Ibu. Manajer kita tidak boleh jadi manajer ya Bapak Ibu. Sebagai guru kita sebagai manajer. Oke, selanjutnya kesalahan kamu, itulah kata-katanya. Kalau pemantau kamu sudah melanggar peraturan sekolah setelah upacara, kamu perlu atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau sebagai teman kata-kata kita, ayo Ibu kerjakan tugas kamu. Itu hari kita ucapkan ya Bapak Ibu. Kalau pemimpin hormat negara sana, dia capek-capek datang dari rumah, kita tidak tahu masalah dia apa di rumah. Ya, datang-datang hormat negara, keliling lapangan, baca Pancasila. Itulah kita sebagai guru ya. Kalau pembuat merasa bersalah, kita sering ngomongnya halus, tapi anak itu kadang sakit hatinya. Jadinya ya udahlah, tadi guru itu udah bilang kayak gini, kubuatlah gitu. Oke, selanjutnya Bu Erin. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Oke. Ada yang bisa menjawab? Bu Erin menjawab bisa? Oke. Bu Mandasari atau Bu Ginting? Kenapa Bu? Keyakinan kelas Bu. Kenapa bukan peraturan kelas Bu kita buat Bu? Keyakinan kelas itu kita tanya sama satu-satu siswa kita. Apa yang kita sepakati itu yang kita laksanakan. Terima kasih kepada Bu Ginting. Coba kepada Bu Leni. Gimana tuh Bu Leni? Coba dijelaskan dulu Bu Leni. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu suatu yang kita bikin hanya guru saja. Ibaratnya guru menentukan peraturan kelas yang ada di kelas kita masing-masing. Jangan buang sampah. Jadi kita guru saja yang memberi peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas ini, keyakinan ini kita mensepakati bersama-sama dengan anggota di dalam kelas, sehingga kita memberi kesempatan kepada anak itu meluangkan atau memberi inspirasi kepada anak apa yang kita butuhkan di dalam kelas, apa yang harus kita lakukan yang bernilai positif dan tidak membuat anak-anak
merasa terbebani dalam keyakinan kelas mereka. Kemudian mereka bisa menempelkan di depan papan tulis. Kemudian mereka bisa menyepakati secara bersama-sama sehingga kelas itu mempunyai keyakinan kelas, sehingga mereka bisa bertanggung jawab apa yang telah mereka perbuat di dalam kelas. Kasih tepuk tangan untuk Bu Leni. Terima kasih Bu Leni. Iya. Peraturan kelas dan keyakinan kelas sahabat-sahabat. Kalau peraturan cuma guru yang membuat. Ini aturan saya, ini aturan guru. Harus kalian patuhi. Tetapi kalau keyakinan kelas yang membuat itu mereka sendiri. Kita sebagai guru tinggal menyetujui, ya. Contohnya apa kebutuhan kita di kelas, apa yang perlu kita pertanggungjawabkan di kelas ini. Mereka yang berbuat, mereka yang membuat keyakinan kelas tersebut, ya. Tidak memberatkan murid ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bu Erin. Oke, ini bagaimana menentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, terbuka ya, dibuat dalam pernyataan positif sedikit, jangan banyak-banyak ya, asal bisa dipahami. Oke, sesuai dengan kondisi kelas ya, apa yang dibutuhkan kelas tersebut, itu yang membuat keyakinan. Saya kira kalau anak itu yang membuat keyakinan kelas sendiri, mereka paham apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Gak mungkin dia yang membuat dilanggar dengan murid tersebut ya Bapak Ibu. Semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Oke, selanjutnya. Oke, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan ya antara guru dan murid pembuatan keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas yang simpel saja yang sangat dibutuhkan. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Itu sangat dibutuhkan ya Bapak Ibu di kelas ya. Oke, bersikap jujur dan bertanggung jawab itu sudah mencakup semuanya ya, dalam belajar, dalam bertindak sudah mencakup jujur dan bertanggung jawab. Yang terakhir jangan lupa menjaga kebersihan kelas itu penting ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya inilah restitusi ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itulah restitusi ya Bapak Ibu. Kadang kita sudah sering kita lakukan, tapi kita tidak tahu apa itu. Ini restitusi enggak ya? Yang penting kita selesaikan saja kesalahan kita gitu. Tapi sebenarnya itu sudah termasuk dengan restitusi. Ya, lanjut Bu Erin. Nah, ini ada segitiga restitusi. Ya, di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas tadi yang sudah disepakati oleh peserta didik tersebut ya Bapak Ibu. Ya, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah melibatkan pengakuan dan penerimaan serta tindakan siswa dan bahwa jika mereka melakukan kesalahan, kita lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid ya. Dia mengaku dengan kita apa kesalahan dia. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas tadi dengan memberi pertanyaan bermakna, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Oke, di sini Bapak Ibu, contohnya anak berbuat salah, ya, kita tidak boleh langsung dia datang
tugasnya kadang ya. Tidak boleh ya Bapak Ibu, kita harus mengenali anak ya. Tidak boleh langsung menghukum atau mengancam mereka. Kita restitusi dulu, kita tanya dulu masalahnya apa. Kenapa dia sering terlambat? Ya, kenapa dia tidak suka dengan pelajaran MTK? Kita tanya dulu. Kenapa dia nggak mau membaca? Kita tanya dulu apa masalahnya. Ya, pasti kalau kita tanya masalahnya, dia punya juga masalah, Bu. Dia ada juga walaupun anak kecil dia mempunyai masalah ya, Bapak Ibu. Bukan kita orang dewasa saja yang mempunyai masalah. Oke, di sini kita harus tanya dia gimana, nak, apa yang terjadi? Kenapa kamu seperti ini? Tuh. Kalau dia membuat kesalahan tadi dalam keyakinan kelas, kita tanyakan yang terakhir dengan mengaitkan keyakinan kelas kita. Anak ibu, kita sudah membuat keyakinan kelas, kenapa kamu langgar? Kita kasih motivasi yang baik-baik ke dia, ya, ke anak tersebut. Kita tidak boleh langsung mengancam atau menghukum murid tersebut, karena dia juga mempunyai rasa dan ingin disayangi. Ya Bapak Ibu, selanjutnya Kak Erin. Nah, ini contoh saya yang terakhir. Bisa juga disambung Kak Erin, nggak bisa ya? Oke. Ini contoh saya kemarin melaksanakan restitusi ke anak saya. Dia tiap hari juga tiket, ya, namanya Isra. Dia nggak pernah tiket. Dia mempunyai alasan di situ. Kenapa kamu tidak tiket? Pasti dia punya masalah di situ. Ada masalahnya. Dan besok dia mulai minggu depannya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tapi yang tadi, anak tersebut jadikan dia teman dan berikan dia kasih sayang, jauh hukuman, imbalan, penghargaan, dan ancaman tadi. Oke. Selamat Berin. Penutup ini Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu setelah mendengar dengan materi saya Bapak Ibu bisa menjalankan atau menerapkan di kelasnya masing-masing atau di sekolah kita ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu mendapat sedikit ilmu dari saya, karena ilmu saya itu cuma seujung rambut dibandingkan ilmu Bapak Ibu yang sudah penuh ya Bapak Ibu. Semoga dengan materi saya ini Bapak Ibu kita dapat memberi masukan kita ya sebagai guru untuk kedepannya ya Bapak Ibu. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berhati baik yang mau mendengarkan presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada CDP Angkatan 10 Bu Sri Mulia SPD, semoga ilmu yang disampaikan oleh Bu Sri Mulia tadi bisa kita aplikasikan untuk anak-anak kita, karena kita diarahkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Dirgantara dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Semoga Bu Sri sukses selalu dan CDP-nya cepat selesai dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih atas segala perhatian dari Bapak dan Ibu semua. Saya sebagai berbicara mohon maaf kalau ada kejanggalan dan kesalahan. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua.